Ada ucapan syukur? Ada ucapan syukur di rumah kita masing-masing? Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memelihara kita, bahwa sampai di bulan September, awal bulan September kita masih diberikan kesehatan. Dan sangat bersuka cita bahwa kembali lagi kita menyatukan hati kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami buka hati kami, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Bukan gagah dan kuat kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Walaupun masih dalam ibadah online, tetapi tidak mengurangi ungkapan syukur kami. Kami boleh melakukan ibadah pada pagi siang hari ini secara bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hadirat Tuhan ada. Roh Kudus, kami mohon biarlah Engkau yang bekerja untuk setiap hati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur terlebih lagi karena kasih karunia Tuhan bagi kami yang sangat besar, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus menebus setiap kami. Pada minggu pertama kami mengadakan perjamuan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur.
Kasih-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih untuk anugerah. Kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan, semua karena karya-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih oleh karena darah-Mu kami boleh dibebaskan dari maut. Dan kami mau nyatakan dengan iman bahwa kami mau mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami sampai kepada garis finish. Kami tak ingkar, kami mau mengikut Engkau. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dengan iman nyatakan, mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh memuji, memuliakan Engkau semua karena karya Roh Kudus, sehingga bibir, mulut, lidah kami dilayakkan untuk memuji Engkau Tuhan. Dan saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, agar benih firman yang boleh ditaburkan Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh menghasilkan buah. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya boleh katakan amin. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur di minggu pertama bulan September ini kembali kami boleh datang kepadamu. Kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan walaupun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi tepat pada saat ibadah ini kami bersatu hati di dalam roh kami bersama-sama beribadah kepadamu Bapa. Dan kami juga percaya di dalam ibadah kami yang mana roh kami bersatu, Engkau hadir dalam ibadah kami ini, dan Engkau memberkati setiap kami yang beribadah pada saat ini. Bapa,
berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarnya. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu. Kami siap untuk menerima dan mengerti dan memahami akan kasih kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami. Ajar kami Bapa dengan kebenaran firman-Mu. Sadarkan dan ingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga kami sebagai orang pilihan-Mu, kami tahu bagaimana kami harus mengucap syukur kepada-Mu. Kami tahu bagaimana kami harus berterima kasih kepada-Mu. Sebab karena kasih kemurahan-Mu yang begitu besar, yang tidak terhingga, yang kami tidak bisa bayar dengan apapun juga. Tapi kami tahu Bapa, kasih-Mu tidak pernah berubah. Walaupun dalam kehidupan kami sebagai orang percaya seringkali dan hampir setiap hari di dalam kehidupan kami ini, kami mengecewakan Engkau, kami mendukakan Engkau, dan seringkali kami gagal menjadi pelaku firman. Bapa, ampuni kami akan semua kekurangan, kesalahan dan dosa kami. Ampuni Bapa. Demikian juga Bapa, hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba, urapi hamba dengan urapan yang daripada Engkau. Biar Engkau sendiri yang menaruh perkataan hikmat firman di dalam hati jauh lebih hamba ini. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ini Bapa oleh kuasa darah Yesus. Sehingga hamba boleh layak menjadi alat yang daripada Engkau. Hamba boleh layak menyampaikan isi hati-Mu. Sebab hamba sadar siapakah hamba. Hamba manusia yang lemah. Hamba manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Hamba manusia yang betul-betul tidak layak seharusnya di hadapan Engkau. Tapi oleh karena kasih karunia dan kemurahan-Mu, Engkau layakkan hamba menjadi pelayan-Mu, menjadi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan buat hamba, untuk hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, sekali lagi urapi hamba dengan urapan-Mu. Sekali lagi mohon juga kuduskan, sucikan hamba-Mu ini oleh kuasa darah Yesus. Baik roh, jiwa, tubuh hamba, hati, pikiran dan kelima panca indera Kau kuduskan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga hamba layak. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Roh Kudus, mari Engkau yang mengambil alih semuanya. Engkau yang menguasai dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Engkau yang juga menguasai pribadi-pribadi keluarga besar jemaat GBG itu pada kuasai setiap kami Bapak. Kuasai kami setiap kami Roh Kudus. Engkau yang menjadi pemimpin dalam hidup kami. Yang menuntun jalan hidup kami. Dan yang saat ini juga dalam ibadah kami. Kami mendengar firman-Mu. Biar Roh Kuduslah yang mengarahkan hati pikiran kami, konsentrasi kami boleh duduk diam seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam tema keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia, dan kita ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16, kita memasuki poin yang keempat yaitu mengaruniakan. Kalimat mengaruniakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini yang akan kita belajar, yang akan kita renungkan bersama-sama. Tetapi sebelum kita masuk ke poin yang keempat yaitu mengaruniakan, saya akan bacakan kembali Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, Yohanes 3:16, seperti yang lalu-lalu saya katakan bahwa ini awal daripada penggenapan perjanjian yang Allah buat dengan Adam dan Hawa di Taman Firdaus atau di Taman Eden di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di mana secara simbolik Allah menyampaikan tentang anugerah, perjanjian anugerah yang Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Nah saudara, Yohanes 3:16 ini penggenapan awal. Penggenapan akhirnya adalah ketika Yesus mati di kayu salib, hari yang ketiga Dia bangkit. Itu penggenapan dari Kejadian 3 ayat 16. Nah Yohanes 3:16 di dalam poin yang keempat kita masuk yaitu mengaruniakan. Saya akan baca sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan. Kalimat mengaruniakan di sini itu dalam bahasa aslinya disebut edoken. Edoken itu dari kata didomi. Apa itu artinya saudara? Artinya adalah memberikan atau menghadiahkan atau membayar. Ya.
memberikan atau menghadiahkan atau membayar, itu kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini saudara. Dan kalimat mengaruniakan ini juga menunjuk kepada tindakan lampau. Tindakan lampau yaitu aorist tensis, yang artinya sebuah peristiwa bersejarah yang betul-betul terjadi. Dan ini adalah fakta bahwa Allah sangat mengasihi semua manusia. Jadi kalimat mengaruniakan di sini adalah sebuah peristiwa bersejarah yang sudah terjadi, dan ini adalah fakta bahwa Allah betul-betul mengasihi umat manusia. Jadi kelahiran Kristus di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Lalu ketika Yesus menyampaikan Yohanes 3:16 kepada Nikodemus, ini bercerita tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Dan sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang saudara dan saya imani. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau ajak dulu untuk saudara dan saya kita berpikir tentang mengaruniakan. Kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini tidak sama dengan seperti kasih karunia. Ini enggak sama saudara. Nah kalimat mengaruniakan di sini punya arti yang tadi saya katakan, memberi atau menghadiahkan atau membayar. Nah ini saya akan jelaskan saudara. Saudara, seringkali kita selalu mendambakan ingin menerima pemberian dari Allah. Seringkali banyak manusia dan banyak orang Kristen selalu berdoa, Tuhan berkati saya. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan berkati usaha saya. Jadikan saya berhasil, jadikan saya sukses. Jadi kita selalu minta kepada Tuhan tentang berkat, berkat, dan berkat. Mujizat demi mujizat. Dan itu memang adalah betul-betul pemberian daripada Allah buat saudara dan saya. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada setiap yang berharap kepada Dia. Allah selalu memberikan kuasa dan mujizatnya, kemuliaannya kepada orang-orang pilihannya. Dan saudara dan saya, kita juga selalu mengharapkan yang terbaik dari Allah. Dan kita selalu berharap Allah memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi saudara, pernah enggak saudara berpikir ketika saudara diberkati, lalu pikiran saudara, wah ini yang terbaik dari Tuhan. Atau saudara disembuhkan dari sakit penyakit, lalu saudara katakan ini yang terbaik dari Tuhan. Lalu saudara juga mungkin ketika punya masalah pergumulan seperti tidak ada jalan keluar, lalu Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Lalu saudara berpikir ini yang terbaik dari Tuhan. Dan semuanya itu tentu pemberian Tuhan kepada saudara dan saya. Apakah saudara dan saya sudah cukup puas dengan semuanya itu? Saya yakin ketika saudara diberkati, ketika saudara disembuhkan, ketika saudara ditolong oleh Tuhan, saya yakin saudara bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Saudara bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang pemberian Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi saudara harus tahu, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, kalimat mengaruniakan, ini adalah kalimat di mana artinya Allah memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang Allah miliki. Saya ulangi lagi saudara. Kalimat mengaruniakan di sini artinya Allah memberikan yang terbaik dari Allah yang Allah miliki. Yang paling berharga yang Allah miliki, itu yang Dia berikan kepada saudara dan saya saat ini. Siapa yang Dia berikan? Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah pribadi Allah yang kedua, yang telah datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk dikorbankan. Menebus dosa saudara dan saya. Yang harusnya saudara dan saya mati kekal karena dosa. Dan tidak ada lagi jalan bagi manusia. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Paulus dengan sangat jelas berkata di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Karena satu orang berdosa, semua manusia berdosa. Dari dosa satu orang itulah semua manusia sudah masuk dalam vonis Allah. Yaitu apa? Mati kekal karena dosa.
Apa itu mati kekal? Artinya manusia sudah pasti mati kekal, artinya masuk dalam kerajaan maut, neraka. Dan sudah tinggal di sana selamanya. Dan semua manusia akan tinggal di sana. Nah, Allah tahu. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Siapapun manusia di muka bumi ini. Tidak ada. Sebab semua manusia sudah jatuh dalam dosa, mereka sudah menerima vonis Allah dan mereka harus mati kekal karena dosa itu. Jadi manusia yang sudah divonis tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia juga, saudara. Walaupun dengan pengajaran apapun juga. Karena vonis ini adalah vonis kematian, berarti harus ada yang membayar vonis ini. Nah, maka dari itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Kalimat mengaruniakan juga selain daripada Allah memberikan yang terbaik dari milik Allah, juga artinya Allah membayar. Sudah bisa bayangkan. Suatu yang sangat indah, suatu yang sangat luar biasa. Allah membayar. Apa yang Allah bayar? Yang Allah bayar adalah dosa saudara dan saya. Yang Allah bayar adalah maut yang sudah ada dalam diri setiap manusia. Yang Allah bayar adalah vonis Allah di dalam Kejadian 2 ayat 17. Kamu kalau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini kamu akan mati. Nah, ini vonis Allah. Dan Allah sendiri pun saya katakan tidak bisa menggagalkan vonis itu. Sudah bayangkan. Allah yang membuat hukum, Allah yang bertanggung jawab dengan hukum itu, dan Allah juga tidak bisa menggagalkan vonis itu. Kenapa Allah tidak bisa menggagalkan vonis Allah sendiri? Sebab Allah itu maha adil. Saudara dan saya harus tahu, Allah itu punya sifat, 3 sifat. Maha adil, maha benar, maha kudus. Karena Allah maha adil, Allah tidak mungkin melanggar hukumnya sendiri. Allah maha adil, Allah tidak mungkin bisa melanggar apa yang sudah dia tentukan, apa yang sudah dia buat. Salah satunya adalah vonis ini. Jadi Allah tidak bisa melanggar hukumnya sendiri. Oleh sebab itu, vonis ini harus ada yang bayar. Vonis ini harus ada yang tebus. Siapa yang harus tebus? Allah harus datang ke dunia. Pribadi yang kedua. Ya, sebab saat ini ada banyak pengajaran tentang Trinitas, saudara. Yang semuanya saya katakan dari beberapa hamba Tuhan yang agak melenceng, saudara. Agak ngawur, saudara. Yang boleh saya katakan itu salah satunya doktrin Tritunggal, bukan doktrin Tritunggal tapi modalis, monastianisme. Artinya ada beberapa hamba Tuhan yang mempercayai bahwa Allah itu satu, betul Allah itu satu, tapi punya 3 kepribadian. Nah, ini modalis, saudara. Ini doktrin yang salah, ini doktrin yang menyesatkan, saudara. Artinya apa? Sementara Allah berkata, hamba-hamba Tuhan ini yang menganut paham ini berkata bahwa Allah itu menjadi Bapa. Lalu Allah itu juga menjadi Yesus sebagai anak. Lalu Allah juga menjadi Roh Kudus. Jadi Allah yang sama, Allah yang satu itu bisa menjadi Bapa, bisa menjadi anak, yaitu Yesus bisa menjadi Roh Kudus. Jadi ini pahamnya adalah kalau menurut saya satu Allah 3 kepribadian. Bukan satu Allah 3 pribadi. Nah, ini konsep yang salah, konsep yang menyesatkan. Ini bahaya sekali, saudara. Memang Trinitas atau Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Itu konsep daripada teologi, saudara. Tetapi konsep dari teologi ini, saudara, mau menjelaskan apa yang ada di Alkitab, mau digambarkan supaya saudara dan saya mengerti, bahwa Allah itu satu dengan 3 pribadi, bukan 3 kepribadian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah membayar. Dia sendiri harus membayar hukuman yang sudah dia jatuhkan vonis kepada manusia. Sebab tidak ada lagi yang bisa membayar vonis itu. Tidak ada lagi yang bisa menebus vonis itu. Oleh sebab itu Allah Bapa mengutus Allah Putra, yaitu pribadi yang kedua, datang ke dunia menjadi manusia. Manusia yang kudus, manusia yang suci, manusia yang tanpa dosa, manusia yang bukan dari benih persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah benih daripada Roh Allah. Ini benih daripada Roh Kudus, di mana firman itu telah datang dan menjadi manusia.
Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus hadir di dalam dunia ini. Dia lahir sebagai manusia normal tapi tanpa dosa. Dan inilah yang dikorbankan oleh Allah untuk membayar vonis itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kalimat mengaruniakan di dalam Yohanes 3:16 punya arti yang sangat luar biasa, saudara. Punya arti yang sangat luar biasa. Nah, ini yang Allah berikan yang terbaik dari yang terbaik kepada saudara dan saya, yang membuka hatinya bagi firman Tuhan, yang membuka hatinya bagi Yesus. Tadi saya katakan bahwa saudara sudah terima mujizat, saudara terima kesembuhan, saudara sudah terima pertolongan Tuhan, saudara sudah terima berkat dan lain sebagainya. Lalu saudara mengucap syukur dengan sukacita. Salah? Tidak salah. Tetapi pernah enggak saudara bersyukur dengan ayat Yohanes 3:16 ini, dengan kalimat Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Ini hadiah yang terbaik dari yang terbaik yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Pernah enggak saudara mengucap syukur dari kalimat mengaruniakan ini? Sebab tanpa kalimat ini saudara dan saya akan binasa. Saudara dan saya tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Kalimat mengaruniakan di sini punya arti yang sangat luar biasa. Saudara dan saya harus bersyukur setiap hari, mengucap syukur setiap hari. Kenapa? Karena saudara yang harusnya mati kekal karena dosa, Allah mengaruniakan anak yang tunggal, Allah membayar vonis itu sehingga saudara dan saya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, jadi Allah memberikan yang terbaik dari milik Allah, diberikan kepada saudara dan saya. Kita bisa mengucap syukur kalau Allah sudah memberkati kita. Allah sudah menyembuhkan kita. Allah sudah menolong kita. Allah sudah memberikan jalan keluar yang ajaib di saat kita punya masalah. Yang seperti tidak ada jalan keluar tapi Allah berikan jalan yang terbaik. Lalu kita mengucap syukur. Bahkan kita mungkin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah itu? Lalu Allah memberikan keberhasilan dalam usaha saudara. Sudah mengucap syukur. Oke, tidak masalah. Tapi pernah enggak merenungkan Yohanes 3:16 tentang kalimat mengaruniakan di sini? Apa yang sudah saudara bayar kepada Tuhan? Apa saudara? Saudara enggak akan pernah bisa membayar di dalam Yohanes 3:16 ini, yaitu tentang Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Kita enggak bisa bayar. Inilah hadiah yang terbaik dari yang terbaik yang Allah berikan kepada saudara dan saya, yaitu apa? Kita kembali menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini yang harus menjadi dasar saudara dan saya mengucap syukur. Ini yang harus menjadi kaca cermin buat hidup saudara dan saya, bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik dan yang terbaik yang diberikan kepada saudara dan saya. Sekarang apa yang saudara bisa berikan kepada Tuhan? Duit saudara atau uang saudara, kekayaan saudara, tenaga saudara, talenta saudara. Saudara, kadang-kadang kita melayani Tuhan, seringkali berpikir 2-3 kali. Kadang-kadang kita dalam melayani Tuhan, kita menghitung untung dan rugi kita. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, kita melihat ketika kita sibuk, waduh saya hari ini tidak bisa melayani Tuhan. Atau saya punya urusan keluarga, saya tidak bisa melayani Tuhan. Padahal saudara punya tugas, saudara punya talenta. Tapi talenta yang saudara berikan, yang Tuhan berikan kepada saudara, seringkali saudara membayarnya hanya dengan hitung-hitungan manusia. Saudara, kita harus berkaca diri. Sebab kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini begitu agung dan begitu mulia. Dan ini enggak lagi bisa kita bayar. Sebab Allah sudah memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang Allah miliki, Dia berikan kepada saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Para rasul Tuhan, termasuk salah satunya Rasul Paulus. Bagaimana mereka bisa mengucap syukur, mereka mengerti tentang kalimat mengaruniakan dalam Yohanes pasal 3:16 ini. Bahkan juga kita tahu Nikodemus, salah satu tokoh Farisi, tokoh juga salah satu dari kelompok Sanhedrin, di mana Nikodemus dengan ayat ini dia bertobat, dia bersyukur, dia bertemu Yesus, dan akhirnya kita tahu Nikodemus menjadi pengikut Kristus. Karena Nikodemus nangkap, karena Nikodemus tahu inilah yang terbaik dan yang terbaik yang Allah berikan kepada dia. Saudara dan saya yang betul-betul sudah menerima kasih karunia Allah, saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Tuhan, saudara yang mengaku Kristen sejati, saudara yang mengaku beriman kepada Kristus, kapan sudah mau bayar kasih karunia kalimat mengaruniakan ini? Kapan sudah mau bayar? Kita nggak bisa bayar. Sekalipun saudara punya 1000 lidah, sekalipun saudara punya 1000 talenta, sekalipun saudara memberikan nyawa saudara,
Kita nggak akan bisa bayar kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini, saudara. Ini kalimat yang begitu agung. Kalimat yang mengubah masa depan saudara dan saya. Kalimat yang mengubah yang harusnya saudara dan saya mati kekal. Sehingga nanti kelak kita akan memiliki hidup yang kekal. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukan hanya Allah mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Allah juga mengaruniakan satu pribadi. Pribadi yang ketiga itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus diutus, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya sebagai penolong, penghibur, pengajar bagi saudara dan saya. Dan dia tinggal tetap di dalam hati nurani saudara dan saya. Dia tinggal tetap di dalam rohani saudara dan saya. Di dalam roh kita. Dia ada tinggal bersama kita. Dan itu tinggal secara permanen. Sehingga 1 Yohanes 3:9 dikatakan, kamu sudah kudus, kamu sudah suci, kamu sudah dilahirkan dari benih ilahi, dari benih Allah, yaitu apa? Roh Kudus. Di mana naturani kita yang tadi mati karena dosa dihidupkan kembali. Ini karena apa? Karena Allah mengaruniakan. Allah memberikan yang terbaik dari yang terbaik milik Allah kepada saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya hanya ingatkan kepada saudara. Saya pun masih belajar, saudara. Mari saudara. Apa yang kau miliki? Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah saudara, atau saya pribadi pun saya masih belajar saudara ya, oke. Nah, jangan pernah kita hitung-hitung dengan Tuhan. Kita harus berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seringkali kita lebih banyak mengasihi siapa saudara? Kita harus jujur. Betulkah kita mengasihi Allah lebih dari segalanya? Betul nggak kita mengasihi Allah lebih dari segalanya? Betulkah kita mencintai firman lebih dari segalanya? Saudara, saya bicara di atas mimbar ini bukan main-main saudara. Saya bicara di atas mimbar ini bukan hanya cuma asal ngomong, enggak saudara. Saya pun bergumul dengan firman ini saudara. Ini firman yang pedang bermata dua bagi saya juga saudara. Artinya apa? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, berapa persentase kita mengasihi Tuhan? Dibandingkan dengan keluarga kita, dibandingkan dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita. Kita lebih mengasihi siapa? Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mengasihi orang tuamu, ayah ibumu, saudara-saudaramu lebih daripada aku, engkau tidak layak mengikut aku. Jelas sekali saudara. Apakah karena saudara mengasihi suami saudara, istri saudara, anak saudara, orang tua saudara, lalu ketika ada pelayanan, ketika ada tugas, ketika ada panggilan, ketika ada ibadah, lalu saudara menomorduakan itu semua demi orang yang saudara kasihi. Apakah di situ rasa terima kasih saudara dengan kalimat anak Allah begitu besar mengaruniakan anak yang tunggal? Saudara dan saya sudah menerima yang terbaik dan yang terbaik dari milik Allah dalam hidup saudara dan saya. Ini ingat saudara. Juga ada banyak sekali saudara hamba-hamba Tuhan. Ya, saya katakan kenapa? Ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Dalam melayani Tuhan, hitung-hitungan saudara. Dalam melayani Tuhan harus dilihat dulu berapa PK-nya. Berapa PK-nya? Mungkin kalau dia dapat undangan dari gereja besar, lalu pada saat yang sama dia dapat undangan juga dari gereja kecil, saya yakin ada banyak sekali yang Tuhan, tidak semua saudara ya. Pilih gereja besar. Kenapa? Karena PK-nya besar. Gereja kecil PK-nya kurang, jauh lagi, tekor saudara, bandar bisa rugi. Betul saudara. Naluri manusia. Saudara, di dalam Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Kalimat mengaruniakan di sini Allah membayar. Allah memberikan yang terbaik dari milik Allah kepada saudara dan saya, dan itu tanpa harga. Tanpa saudara dan saya harus membayar. Belum lagi setelah Allah mengaruniakan dari yang terbaik dari milik Allah ini, Allah membayar itu semua untuk saudara dan saya. Allah menebus itu untuk saudara dan saya sehingga kita tidak mati kekal. Belum lagi Allah juga berikan Roh Kudus untuk menolong, menyertai kita, memimpin hidup kita. Dan selain itu juga apa? Allah memberikan iman kepada saudara dan saya sehingga dengan iman itulah saudara dan saya menerima berkat yang ada di dalam Yohanes 3:16 ini.
Tanpa iman saudara dan saya tidak akan pernah bisa menerima karunia hadiah yang terbesar, hadiah yang terbaik dan yang terbaik dari milik Allah kepada saudara dan saya. Karena iman yang Allah berikan jugalah saudara menerima kebaikan yang dari Allah, dari yang terbaik dan terbaik dari Allah diberikan kepada saudara dan saya. Semua itu dari Allah, saudara. Semua itu pemberian Allah. Saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat, itu anugerah. Bukan saudara yang memilih dia. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16 dengan sangat jelas sekali. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Itu jelas. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 65, Yesus katakan apa kepada murid-muridnya? Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus kalau Bapa tidak memberikan iman kepada orang itu. Semua anugerah, semua karunia untuk menerima apa? Yohanes 3:16 yaitu menerima pemberian Allah, milik Allah yang terbaik, daya yang terbaik yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Itu yang diberikan. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hanya mengingatkan, mari kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pada saat saudara dan saya untuk memilih, ketika saudara punya talenta, ketika saudara punya tugas, ketika saudara punya pelayanan, ketika saudara punya tugas juga diberi kesempatan untuk bersaksi kepada orang di sekitar saudara. Saudara jangan tunda itu. Ambil itu semua. Ketika saudara diberi kesempatan untuk bersaksi kepada orang di sekitar saudara, itu adalah kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di mana Allah sudah memberikan yang terbaik dan yang terbaik yaitu anak yang diberikan kepada saudara dan saya. Dia bayar dosa itu. Dia bayar maut itu dengan kematian anaknya di atas kayu salib. Jadi kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini begitu indah dan agung saudara. Saudara dan saya harusnya betul-betul mengucap syukur. Bahkan kita tidak lagi sekali saya katakan kita tidak bisa membayar. Sekalipun saudara punya 1000 karunia, sekalipun saudara memiliki 1000 lidah, saudara tidak akan pernah bisa membayar kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini. Sekali lagi Allah memberikan yang terbaik dan yang terbaik miliknya diberikan kepada saudara dan saya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam kalimat kata mengaruniakan ini artinya ditujukan kepada setiap mereka yang membuka hatinya bagi Injil. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan. Mengaruniakan ini adalah mengaruniakan anak yang tunggal dan ini ditujukan kepada siapa? Kepada setiap orang yang membuka hatinya bagi Yesus, membuka hatinya bagi firman Tuhan, membuka hatinya bagi Injil atau kabar baik. Dan membuka hati di sini tidak semua orang bisa membuka hati untuk Injil, tidak semua orang bisa membuka hati untuk firman, tidak semua orang untuk membuka hati untuk Yesus. Ini adalah untuk orang-orang pilihan Tuhan. Orang bisa percaya kepada Yesus, orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, orang bisa membuka hati untuk firman Tuhan, itu semua karena karya Roh Kudus. Roh Kudus yang menjamah orang itu sehingga dia bisa percaya akan firman Tuhan, sehingga dia bisa membuka hati untuk terima Yesus. Semua anugerah, saudara dan saya dalam kehidupan kita dimulai dengan anugerah, kita berjalan dengan anugerah, diakhiri pun dengan anugerah. Hidup kita diawali dengan anugerah, hidup kita berjalan dengan anugerah, dan nanti kelak kita juga mengakhiri dengan anugerah. Dan semuanya anugerah dan anugerah. Itu karunia yang luar biasa, di mana betul-betul mengaruniakan yang terbaik dan yang terbaik yang milik Allah diberikan kepada saudara dan saya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kalimat mengaruniakan anak yang tunggal ini ditujukan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Kepada tidak kepada semua manusia. Yang seperti saya katakan waktu yang lampau, saya katakan bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib bukan untuk disia-siakan. Yesus Kristus mati di kayu salib bukan untuk semua manusia, bukan untuk semua orang Kristen. Tapi Yesus Kristus mati di kayu salib hanya untuk orang yang percaya kepada Dia, hanya orang yang betul-betul membuka hatinya bagi Dia. Jadi kematian Yesus bukan untuk disia-siakan, saudara. Jadi betul-betul hanya untuk orang yang percaya beriman sejati kepada Dia. Yang tidak beriman sejati tidak akan diselamatkan. Jadi kalimat mengaruniakan sini begitu agung dan begitu luar biasa sekali, saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan,
Cek diri kita masing-masing. Apakah saudara dan saya betul Kristen sejati? Apakah betul saudara dan saya beriman sejati? Saudara, seringkali kita dengar firman hanya sebagai sepertinya sesuatu yang biasa setiap minggu kita dengar. Bahkan kalau sekarang kita tahu di YouTube hampir setiap hari, kalau kita melihat di YouTube ratusan bukan ribuan khotbah banyak, saudara. Seringkali kita hanya melihat, menonton, mendengar, hanya sebatas ingin tahu. Tapi hati kita tidak dibuka untuk firman Tuhan. Itu sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan. Saudara, walaupun ibadah ini bentuk online, saya katakan saudara, walaupun ibadah ini bentuk online atau bentuk rekaman, setiap saudara yang mendengar firman Tuhan ini, kalau engkau tidak menghargai firman Tuhan ini, engkau duduk dengan santainya, bahkan mungkin engkau sambil main HP atau lain sebagainya, bahkan engkau sambil tiduran, hati-hati saudara. Sebab ketika firman disampaikan, saudara sebetulnya bukan mendengar suara saya, tapi saudara sedang mendengar suara Tuhan lewat saya sebagai hambanya. Saya enggak ada apa-apanya saudara. Semua ini anugerah saudara. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Cek diri kita masing-masing. Apakah saudara jenuh dengan firman Tuhan? Apakah saudara merasa firman Tuhan ini terlalu lama? Hati-hati saudara. Ini warning buat saudara. Ini peringatan buat saudara. Setiap orang pilihan Tuhan, dia selalu mencintai firman Tuhan. Setiap orang pilihan, dia selalu haus akan kebenaran. Orang yang lahir baru, orang yang imannya rohaninya bertumbuh, orang yang Kristen sejati, pasti dia selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Pasti ketika dia mendengar, dia mencatat, dia fokus, bahkan dia tidak mengerti, dia bisa bertanya, dia bisa sharingkan lagi untuk kepada orang yang lebih mengerti tentang firman yang dia dengar. Saudara, saya katakan sekali lagi, walaupun ini bentuk rekaman ibadah online, jangan main-main dengan firman Tuhan. Sebab engkau dan saya saat ini, kita sedang mendengar Tuhan berbicara. Tuhan sedang menyampaikan pesan-pesannya kepada saudara dan saya. Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa firman-Nya ya dan amin. Jadi jangan anggap ini sepele, jangan anggap ini hanya sebatas bentuk rutinitas dalam ibadah saudara dan saya. Ibadah, nyanyi, puji Tuhan, memuliakan Tuhan, lalu kita dengar firman Tuhan, selesai doa berkat pulang. Atau bubar ibadah. Tidak saudara. Ketika engkau dan saya beribadah, ketika engkau dan saya mendengar firman Tuhan. Seperti tahun lalu saya katakan, bahwa ibadah adalah undangan Tuhan kepada saudara dan saya. Ibadah adalah acaranya Tuhan sendiri, di mana Allah sendiri yang mendirikan ibadah itu, Allah sendiri yang membangun ibadah itu, Allah sendiri yang membuat ibadah itu terjadi, dan Allah sendiri juga yang mengundang saudara dan saya. Demikian juga saat ini ketika saudara dan saya beribadah dalam bentuk online di rumah kita masing-masing. Allah mengundang saudara untuk duduk diam di kursi saudara, untuk memperhatikan, fokus, mendengar dan beribadah kepada Tuhan. Sebab Dia mengundang saudara dan saya, bahkan sebelum acara ini dimulai, sebelum ibadah ini dimulai jam 10 pagi, saudara dan saya harus tahu, Tuhan sudah hadir di dalam rumah saudara masing-masing. Jangan anggap sepele saudara. Seriuslah dengan firman Tuhan, seriuslah dengan ibadah. Sebab ketika saudara dan saya hadir dalam ibadah online ini, saudara harus tahu di rumah masing-masing Allah hadir. Allah ada di situ. Hargai dan hormati. Jangan engkau main-main, jangan engkau malas-malas. Jangan engkau anggap santai seperti engkau nonton TV. Atau nonton YouTube di HP. Enggak saudara, ini berbeda saudara. Dia hadir dalam rumahmu masing-masing. Hargai Dia. Kalau engkau tidak menghargainya, kemuliaan Allah akan pergi dari rumahmu. Hati-hati saudara. Allah begitu serius dengan kalimat mengaruniakan di sini. Dia berikan yang terbaik dan yang terbaik miliknya diberikan kepada saudara saya. Supaya apa? Supaya saudara saya tidak binasa oleh dosa. Ini sangat jelas sekali saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saya di dalam khotbah ini saya bukan marah-marah saudara. Tapi saya begitu bersemangat, saya begitu rindu untuk saudara sama-sama ayo kita respon ibadah ini. Kita respon firman Tuhan. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Saudara sedang mendengar. Tapi kalau saudara fokus firman Tuhan, ketika saudara buka hati untuk firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus memerintahkan firman itu di dalam hatimu.
Roh Kudus menulis firman itu dalam kebenaran hatimu, sehingga menjadi kebenaran dalam hidupmu. Dan firman itu yang mengubah hidup saudara dan saya. Saya selalu berdoa untuk jemaat GB Green to Paret. Saya selalu minta Tuhan jadikan jemaat GB Green to Paret menjadi jemaat orang pilihan semua. Jadikan Kristen-Kristen sejati. Jadikan sebagai Kristen-Kristen yang memang sudah engkau menangkan bagi Kristus. Saya selalu berdoa agar jemaat GB Green to Paret menjadi gandum-gandumnya Tuhan. Sehingga ketika nanti penuaian tiba, si penuai datang, Yesus Kristus datang ke dunia ini, jemaat GB Green to Paret semua dilihat memiliki iman sejati. Dan ketika dia memiliki iman sejati, dia bersama-sama, kita bersama-sama dengan Bapa, dengan Yesus Kristus di awan-awan yang permai dalam perkawinan domba Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hal lagi saudara, saya mau ingatkan kepada saudara tentang kata mengaruniakan dalam ayat 16 ini memiliki arti juga, yaitu hadiah cuma-cuma dari Allah Bapa tanpa hubungan kerjasama atau jasa manusia. Ini penting saudara. Ya. Kata mengaruniakan dalam ayat 16 ini memiliki arti, yaitu apa? Hadiah cuma-cuma dari Allah Bapa tanpa hubungan kerjasama atau jasa manusia. Coba saudara bayangkan, saudara bisa saya ajak saudara untuk merenungkan saat ini, di mana betul-betul kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini, di mana secara cuma-cuma Allah memberikan hadiah, Allah Bapa memberikan hadiah kepada saudara dan saya tanpa hubungan kerjasama atau ada jasa manusia sedikit pun. Tidak ada saudara. Jadi betul-betul murni Allah berikan kepada saudara dan saya. Dia berikan hadiah ini secara cuma-cuma tanpa ada hubungan kerjasama sebelumnya. Tanpa ada jasa kita sedikit pun. Dia berikan cuma-cuma kepada siapa? Saudara dan saya. Siapa? Orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang membuka hati kepada Yesus. Yaitu apa? Orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Bukankah saudara orang pilihan Tuhan? Kalau saudara betul orang pilihan Tuhan, adalah saudara orang yang beruntung. Kenapa? Karena sudah menerima hadiah yang terbesar. Hadiah yang terbaik dan yang terbaik milik Allah. Diberikan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Tanpa hubungan kerjasama sebelumnya. Tanpa jasa sebelumnya. Dia berikan kepada saudara dan saya. Ini anugerah saudara. Anugerah. Yang harusnya saudara dan saya berlutut setiap hari, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini, Paulus, ya, Rasul Paulus ini menggambarkan kalimat mengaruniakan di sini dalam Roma pasal 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi dalam Roma pasal 5 ayat 15 ini dengan jelas sekali Paulus berkata bahwa karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Jadi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal di sini, memberikan hadiah yang terbaik dari yang terbaik milik Allah kepada saudara dan saya. Ini tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan oleh Adam, tidak sebanding dengan dosa yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden atau Taman Firdaus, sehingga akhirnya mereka terbuang dan tinggal di bumi ini. Dan saudara keturunannya, saudara dan saya ada sebagai keturunannya. Dikatakan jadi artinya pelanggaran Adam ini tidak seimbang saudara dengan hadiah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Dan pelanggaran yang Adam lakukan itu, dosa itu menghasilkan maut. Dengan sangat jelas sekali menghasilkan maut di dalam Roma 5:16. Jadi Paulus mau menggambarkan bahwa dosa itu menghasilkan maut. Maut itu apalah? Kematian kekal. Nah, inilah yang dikatakan Allah mengaruniakan. Allah membayar maut itu. Allah membayar maut itu. Sehingga saudara dan saya sudah tidak punya maut lagi. Walaupun natur daging saudara dan saya berdosa. Tetapi dosa yang ada dalam diri saudara dan saya tidak ada mautnya lagi. Maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Maut sudah Allah bayar.
lewat Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Sehingga kelak nanti saudara dan saya dipanggil Tuhan. Walaupun memang dalam keadaan berdosa, tetapi dosa itu tidak lagi ada mautnya, saudara. Setiap Kristen sejati walaupun berdosa, karena memang natur dagingnya berdosa, bersumber dosa, tapi sudah tidak ada mautnya lagi. Nah, saudara dan saya mengucap syukur untuk semua ini. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Nanti minggu depan saudara kita akan tanggal 13 September kita akan lanjutkan poin keempat, yaitu kalimat mengaruniakan. Kita satukan hati kita dalam doa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Ampuni kami Bapa, kalau sering kali dalam hidup kami ini, pada saat kami ibadah, kami menganggap ibadah online ada sebuah ibadah yang tidak formal, sehingga kami dengan seenaknya kami duduk santai di rumah kami masing-masing. Sebenarnya Engkau betul-betul kami tahu Engkau hadir dalam setiap rumah kami. Bapak, ampuni kami kalau sikap kami tidak begitu menghormati, menghargai ibadah online, yang dimana kami masing-masing begitu santai di rumah kami masing-masing. Ampuni kami Bapa. Dan biarlah mulai saat ini kami mau tertib, menghormati, menghargai Engkau sebagaimana ibadah secara offline. Terima kasih Bapa buat firman-Mu sudah menegur dan mengingatkan kami. Dan ampuni juga kami Bapa, di mana kami belum bisa membayar, mengucap syukur kepada-Mu, di mana Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Engkau sudah memberikan yang terbaik dari yang terbaik milik-Mu bagi setiap kami. Tetapi kami sebagai balasannya seringkali kami tidak tahu diri, menganggap sepele untuk semuanya ini. Padahal apa yang kami terima itulah yang terbaik dan yang terbaik yang milik Engkau, yang Kau berikan bagi kami, yang begitu berharga, sehingga mengubah jalan hidup kami yang seharusnya kami mati kekal karena dosa. Kami boleh memperoleh hidup yang kekal bersama Engkau di dalam kerajaan-Mu yang kudus kelak. Ampuni Bapa, biar mulai pagi dan siang ini kami boleh belajar dan firman-Mu, kami boleh berubah dan kami bertobat, sehingga kami boleh mengubah hidup kami. Kami boleh mengubah sikap kami yang tidak menghormati, menghargai Engkau. Ampuni kami Bapa akan semua ini. Dan terima kasih buat firman-Mu sudah mengingatkan, menyadarkan kami bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik dan terbaik yang daripada Engkau, dari yang terbaik Kau miliki, Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa, Kau beri kesempatan untuk kami duduk semeja hidangan dengan Engkau. Kau beri kesempatan untuk kami ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami boleh makan dan minum perjamuan-Mu Bapa, sebagai lambang persekutuan dengan Engkau, dengan anak-Mu. Di mana dalam perjamuan kudus ini juga kami boleh diingatkan kembali akan kasih-Mu yang tidak terhingga, kasih-Mu yang Kau berikan dalam bentuk mengorbankan anak-Mu yang tunggal satu-satunya, untuk Kau korbankan mati di kayu salib, membayar hutang, membayar kematian kekal kami dengan memberikan kematian anak-Mu yang tunggal di atas kayu salib. Dan perjamuan kudus ini mengingatkan untuk hal itu. Bapa, terima kasih Kau beri kesempatan pada minggu ini, di minggu pertama bulan September ini, kami boleh kembali duduk semeja dengan Engkau. Kami boleh ikut perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini adalah anugerah dan berkat juga bagi kami. Kembali kami boleh mengingat dan menyadarkan betapa Engkau seriusnya bagi kami. Engkau tidak main-main dengan mengorbankan anak-Mu yang tunggal. Demikian juga Bapa, saat ini kami mau serius. Kami mau menghormati, menghargai perjamuan kudus ini, yang adalah betul-betul sakramen yang daripada Engkau. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapa. Kehormatan yang begitu indah bagi kami. Karena tidak semua orang bisa ikut perjamuan kudus, tapi Kau beri kesempatan untuk kami ambil bagian untuk semuanya. Terima kasih Bapa.
Kuduskan, sucikan kami semua ya Bapa. Ampuni juga salah dan dosa kami ya Bapa. Sebab kami sadar kami adalah manusia yang punya cacat dan celah. Oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu saja Bapa, kami boleh dibenarkan, dikuduskan, disucikan. Dan kami percaya saat ini juga kami boleh dilayakkan untuk semeja sedang dengan Engkau. Kami boleh dilayakkan untuk makan roti perjamuan. Kami boleh dilayakkan minum anggur perjamuan. Dan Engkau yang melayakkan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, saya mengundang untuk semua jemaat berdiri dan memegang roti di tangan kanan, dan kita angkat tinggi-tinggi. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita nyanyikan lagu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Untuk boleh menjadi saksi-Mu di mana kami berada. Kami boleh memberikan kesaksian ini di mana kami berada. Kami boleh memberitakan kabar baik ini, bahwa karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Bapak, terima kasih buat semua ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk memberikan persembahan, persepuluhan kita maupun ucapan syukur kita dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor 576-519-7128. Saya ulang, dengan nomor rekening Bank BCA
5765197 atas nama Bapak Rudi Iskandar. Dan bukti transferan Anda agar bisa dikirimkan melalui via WhatsApp terhadap bendahara gereja atas nama Bapak Rudi Iskandar. Dan mari kita bersatu hati, kita mau berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami memberikan tidak dengan bersungut-sungut Tuhan, tapi kami boleh memberikan dengan penuh ungkapan syukur di tengah virus corona yang saat ini kami alami Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk taat di tengah himpitan ini, tapi tetap mengucap syukur. Engkau berkati Tuhan setiap persembahan kami. Pun bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk memberikan, Engkau juga berkati Bapa. Engkau tahu setiap kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Saya undang bagi hambanya untuk doa berkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri, buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.